Selamat pagi saudara-saudari. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita didasarkan dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Tesalonika, pasal 3 ayat yang kelima. Demikianlah bunyinya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara-saudari, tidak sedikit orang mengalami kegagalan dalam kehidupannya disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Faktor dalam diri yang dimaksudkan salah satunya adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan seseorang untuk mengelola tantangan-tantangan yang dihadapinya, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang keliru. Kegagalan-kegagalan demikian juga bisa terjadi dalam hal iman, karena tantangan-tantangan dalam beriman juga tidak sedikit. Harus disadari, dengan beriman belum tentu kita lepas dari tantangan, beban hidup, bahkan cobaan. Justru terkadang semakin kita merasa beriman, semakin sering kita merasa mengalami banyak tantangan. Oleh karena fakta-fakta yang tidak dapat terelakkan itu dalam kehidupan manusia, terlebih juga dalam hidup orang percaya, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika, karena Paulus juga memahami dalam pekerjaannya untuk mengabarkan Injil, dia banyak mengalami tantangan-tantangan. Demikian juga terhadap jemaat yang ada di Tesalonika, orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, agar tetap kuat dan teguh dalam imannya untuk melewati tantangan-tantangan ini. Paulus berharap benih atau firman Tuhan yang telah ditabur tidak hanya tumbuh, tetapi harus juga dirawat, dipelihara, dan juga berbuah. Oleh karena itu, renungan kita hari ini merupakan ajakan atau juga doa Paulus kepada Tuhan agar jemaat yang ada di Tesalonika dapat dikuatkan. Saudara-saudari, melalui nas renungan ini ada beberapa teladan dan poin-poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, Paulus memahami bahwasanya banyak tantangan yang terjadi dalam pekerjaannya untuk mengabarkan Injil. Oleh karena itu, Paulus dalam pasal ini meminta doa kepada jemaat orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika agar dia didoakan, karena di ayat sebelumnya Paulus mengatakan bahwasanya banyak tantangan yang dihadapinya, agar dia terlepas dari tantangan dari para pengacau dan orang-orang jahat. Dengan melalui doa itu, Paulus akan merasa dikuatkan oleh Tuhan. Dan itulah menjadi teladan yang dapat kita lihat. Salah satu cara untuk memelihara persekutuan dan salah satu wujud kasih pada sesama adalah saling mendoakan. Bukan hanya berdoa bersama, tetapi juga saling mendoakan ketika tidak berada bersama-sama. Dalam hal ini, kekuatan doa yang dikatakan Paulus di sini dapat memberikan kekuatan. Dan doa bukan lagi hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi doa harus bisa keluar dari dalam diri. Doa juga harus bisa memahami orang-orang lain. Yang kedua, poin yang dapat kita lihat adalah Paulus mengajak orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika dan mendoakannya. Seperti nas renungan kita hari ini dikatakan dalam doa Paulus, kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada
ketabahan Kristus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari lebih dapat kita mudah memahaminya, dikatakan, semoga Tuhan membimbing kalian untuk lebih mengerti bahwa Allah mengasihi kalian dan bahwa Kristus memberi ketabahan padamu. Paulus di sini mengajak orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika dan juga kepada kita, dalam menghadapi tantangan, kita harus fokus kepada Allah. Kita harus fokus pada kasih-Nya dan kepada ketekunan ataupun ketabahan Kristus. Karena kita membutuhkan anugerah agar tetap mampu bertahan, bertekun, dan tabah dalam setiap tantangan. Fokus kepada Allah inilah yang mendorong kita agar menjadi tetap kuat. Dan kita dapat juga mengingat bahwa kasih Allah yang besar kepada manusia dan juga melalui teladan hidup yang dilakukan melalui ketabahan Kristus atau ketulusan Kristus yang rela menderita di kayu salib, sehingga di balik semua penderitaan itu akan menghasilkan kemuliaan. Kita diajak agar tetap fokus kepada Allah dalam setiap tantangan ini. Bagaimana iman kita sejauh ini? Setiap orang memiliki tantangan masing-masing yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalannya bukanlah tantangan-tantangan yang ada, tetapi sikap hati kita, yaitu kemauan untuk menghadapinya, tentu dengan pertolongan Tuhan dan belajar darinya. Dalam hal inilah iman menjadi hidup dan akan mampu bertahan. Selamat beraktivitas panjang hari ini. Tuhan memampukan kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga